Halo, perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi tentang Artificial Intelligence dengan nama-nama kelompok, yaitu pertama Abel Enrico Dominikius Sugianto dengan NIM 22024-182, dengan saya sendiri Aksai Saputra dengan NIM 22024-156, dan yang ketiga adalah Revandi Asiking dengan NIM 22024-141. Nah, di sini kami akan menjelaskan materi tentang weight product. Nah, pengertian dari weight product adalah salah satu analisa keputusan multikriteria atau MCDI yang sangat terkenal, atau metode pengambilan keputusan multikriteria atau MCDM. Metode weight product pada Basyap tahun 2006 139 merupakan metode pengambilan keputusan dengan cara perkalian untuk menghubungkan rating atribut, di mana rating setiap atribut harus dipangkatkan dulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Weighting product menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating atribut, di mana rating setiap atribut harus dipangkatkan dulu dengan bobot atribut. Nah, ini adalah rumus dari weighting product, di mana I sama dengan 1, 2 sampai seterusnya sampai M, di mana sigma WJ sama dengan 1. WJ adalah pangkat bernilai positif untuk atribut keuntungan dan bernilai negatif untuk atribut biaya. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Revandi Asiking dengan NIM 22024-141. Di sini ada preferensi tiap alternatif. Nah, untuk rumusnya dapat dilihat pada layar ini. I sama dengan 1, 2, 3 sampai seterusnya. Masuk pada proses yang pertama, pastikan bobot dan kriteria yang ada atau tabel kriteria. Yang kedua, lakukan pembobotan. Sigma WJ sama dengan 1. Yang ketiga, menentukan nilai vektor atau S. Dan yang terakhir, menentukan nilai vektor dengan preferensi atau FI. Nah, untuk soal yang pertama, kita akan memilih restoran yang terbaik dari 3 restoran, atau disebut juga, atau kita bisa juga sebut dengan Ungke restoran, Amin restoran, Epi restoran. Dalam memilih restoran terdapat beberapa kriteria. Kriteria kualitas makanan kita sebut C1, harga makanan C2, pelayanan C3, suasana C4, dan jarak C5. Yang kedua, Ungke restoran C1 42, C2 66, C3 60, C4 75, C5 2,35. Amin restoran C1 50, C2 90, C3 72, dan C4 60, sedangkan C5 1,421. Dan yang terakhir, Epi restoran C1 63, C2 915, C3 65, C4 80, dan C5 2,585. Nah, lanjut pada tahap yang pertama. Di sini tentukan bobot preferensi bisa 1, 2, 3, 4, 5 bergantung parameter yang ada. Nah, yang pertama di sini ada 5 sangat baik, dan yang kedua 4 baik, dan yang ketiga 3 cukup, dan yang keempat 2 buruk, dan yang terakhir 1 sangat buruk. W sama dengan CI, C2, C3, C4, C5. W 5, 3, 4, 4, 2. Selanjutnya di sini ada kategorikan kriteria yang ada. Nah, yang pertama, kriteria C1, C3, C4 adalah keuntungan atau plus, dan yang kedua C2, C5 adalah kerugian atau nilai buruk, dan juga kita bisa sebut sebagai minus. Nah, pada tabel berikut di sini ada alternatif dan kriteria. Nah, pada alternatif di sini ada R1, R2, R3. Pada kriteria yang pertama di sini ada C1 42, 50, 63, dan yang C2 66.000, 90.000, dan 91.500. Nah, untuk sedangkan pada C3 ada 60, 72, dan 65. Pada C4 75, 60, dan 80. Dan yang terakhir di sini ada C5 2,355, 1,421, dan 2,585. Untuk
pada tahap yang kedua di sini sebelumnya dilakukan perbaikan bobot terlebih dahulu sehingga total bobot atau I WJ sama dengan 1 dengan cara WJ sama dengan WJ per sigma WJ. Nah, untuk pada bagian kiri pada bawah tahap yang kedua itu adalah rumusnya. Nah, untuk contoh yang pertama, contoh perhitungan weighted product 4, dan yang kedua dari bobot preferensi sebelumnya yaitu W sama dengan 53442. Yang ketiga WJ merupakan W indeks ke J, jadi untuk W1 yaitu 5, W2 yaitu 3 dan seterusnya. Dan yang terakhir dan ekivalen WJ merupakan jumlah dari W yaitu 5 tambah 3 tambah 4 tambah 4 tambah 2. Baik, saya Abel Hendriko Dominiki Sugianto dengan NIM 2204182. Di sini saya akan melanjutkan tahap 3 dari PPT yang ada, yaitu menentukan nilai faktor S yang dapat dihitung dengan menggunakan formula atau rumus berikut. Yang teman-teman bisa lihat di sini yaitu SI sama dengan QNJ sama dengan 1 dikali XIJ WJ. Untuk perhitungan sederhananya, kembali lihat tabel 1 di atas. Nah, papan baris R1 masing-masing kriteria memiliki nilai sebagai berikut. C1 sama dengan 42, C2 sama dengan 66.000, C3 60, C4 75, C5 2355. Nah, di sini kita akan ditugaskan mencari S2 dan S1 karena sudah diketahui S1-nya yaitu 42 pangkat 0,28 yang bisa teman-teman lihat di sini langsung, dan akan lanjut ke tahap 4. Nah, tahap 4-nya itu menentukan nilai faktor yang akan digunakan menghitung preferensi atau VI untuk perankingan, yaitu VI sama dengan S1 dibagi S1 tambah S2 tambah S3. Nah, teman-teman bisa lihat nilainya di sini yang tertera di sini, dan kami ditugaskan untuk mencari V2 dan V3 nilai terbesar adalah pilihannya. Nah, maka S1, S2 dan S3 kita bisa lihat di sini. S1-nya kita mendapatkan nilai 39,88, dan S2 kita mendapatkan rumus yang ada dan mendapatkan nilai 41,50, dan S3 kita mendapatkan nilai 49,86. Di sini teman-teman bisa lihat cara perhitungannya menggunakan rumus yang ada, dan hasilnya yang paling besar yaitu 49,86 buat S-nya, dan kita akan mengambil S3-nya. Dan untuk V1, V2 dan V3 yaitu dengan menggunakan rumus V1 sama dengan S1 bagi S1 tambah S2 tambah S3, maka bisa dilihat di sini teman-teman bisa lihat nilainya yaitu V1 sama dengan 0,30, V2 sama dengan 0,32, V3 sama dengan 0,37, dan hasil yang didapatkan yang paling besar yaitu V3. Baik, terima kasih atas studi kasus yang telah saya buat. Terima kasih.